Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana kita produktif ketika kita dalam proses penyembuhan stroke. Saya ingin sampaikan bahwa proses terjadinya kesembuhan stroke itu penuh dengan dinamika. Karena kemudian ada orang yang gagal dalam proses itu. Salah satunya adalah misalnya terkena serangan stroke kedua atau terkena serangan stroke ketiga. Saya pernah katakan, orang yang terkena stroke kedua itu kondisinya akan lebih buruk dari ketika dia terkena serangan pertama. Dan biasanya orang yang terkena serangan ketiga lebih buruk lagi. Dan biasanya jarang juga yang selamat atau kemudian menjadi cacat permanen. Karena itulah di sini saya ingin bicara tentang bagaimana kita menyelamatkan proses kesembuhan kita agar kita sampai kepada tujuan kita, yaitu sembuh stroke. Saya tidak ingin menceritakan pengalaman orang lain, tetapi saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sendiri. Bagaimana saya membangun semangat. Saya katakan bahwa umur saya sekarang 67 tahun. Ketika saya terkena stroke, umur saya 58 tahun. Dan ketika itu saya masih merasakan bahwa saya masih semangat. Walaupun tubuh saya sebagian lumpuh, tetapi saya masih semangat. Dan alhamdulillah, walhasil singkat cerita, saya kemudian pulih secara bertahap. Dan ketika saya sedang dalam proses itulah kemudian saya berpikir di dalam hati, apabila saya nanti sembuh stroke, saya akan jalan dari Bandung Jakarta. Dan alhamdulillah 25 Oktober 2019 saya menunaikan janji saya tersebut, atau nazar saya sebut, meski nazar itu hanya saya ucapkan di dalam hati, tetapi itu saya anggap sebagai hutang. Dan saya telah laksanakan perjalanan itu dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 29 Oktober, yaitu bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia. Kemudian setelah itu saya berpikir tentang apa yang saya harus lakukan. Sementara tenaga saya sudah tidak seperti dulu, ide saya juga sudah tidak berkembang seperti dulu, dan kemudian bagaimana saya harus bisa mempertahankan hidup sementara saya tidak punya kegiatan. Terpikirlah saya kemudian ingin menjadi YouTuber, karena tentu ada orang yang menyarankan kepada saya. Nah, yang saya miliki adalah HP. Tidak ada lagi yang saya miliki, tidak HP. Kemudian saya mulai belajar aplikasi KineMaster. Pertama sulitnya luar biasa, sangat luar biasa. Terutama melawan kemalasan. Tapi akhirnya lama-kelamaan saya menekuninya dan kemudian menjadi kesenangan. Sekarang saya sudah bisa membuat video sendiri, menggabung-gabungkannya, dan kemudian saya upload. Jadi itulah pemirsa, saya hanya ingin menceritakan bahwa bagaimana produktivitas kita harus dibangun. Sekarang sedang model itu adalah di mana salah satunya yang tidak terlepas dari tangan kita adalah HP. Kenapa kita tidak manfaatkan HP itu untuk produktivitas kita?
saya mulai belajar mengambil video, kemudian bagaimana kita mengupload, dan alhamdulillah sekarang walaupun saya belum sampai kepada yang optimal, tapi saya memiliki beberapa channel, dan memang saya terus terang belum menemukan pola, dan saya akan, insya Allah saya akan menemukan pola dari apa-apa saja yang akan saya buat di YouTube nanti. Tapi yang jelas sudah terlihat arahnya. Jadi saya katakan sekali lagi, cobalah memanfaatkan HP untuk produktivitas kita, ya kan? Bagi Anda penyandang stroke, baik yang muda maupun yang sudah tua, dalam proses penyembuhan itu cobalah beraktivitas, mengambil video di mana di lingkungan Anda, mau dilihat tamannya, halaman rumah, belakang rumah, sedang menyapu, sedang mencoba divideokan, kemudian diupload di YouTube atau di TikTok atau di mana saja, sehingga membuat kita menjadi senang, menjadi hobi. Dan insya Allah apabila kita fokus, maka apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan uang. Jadi saya kira itu saja pemirsa untuk kali ini. Saya katakan semangatlah, stroke itu sekali lagi bisa disembuhkan, cuma di dalam prosesnya biasanya orang gagal. Kegagalan itu adalah antara lain karena kegalauan tidak memiliki kegiatan. Nah sekarang saya memberikan tips tentang bagaimana kita memanfaatkan HP agar kita produktif. Sekian pemirsa sekalian, semangat, pasti sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.